Oke semuanya, nah selamat datang di kelas 12 ya. Jadi untuk kelas 12 sendiri sekarang kita akan membahas mengenai KSP. Nah ini pertemuan pertama PPT-nya seperti ini. Jadi ya pengenalan lah ya apa itu KSP, apa itu kelarutan dan bagaimana nanti mencari keduanya ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ada tiga jenis larutan di dalam KSP ini. Yang pertama adalah larutan yang namanya belum jenuh, artinya jenuh itu artinya dia itu sudah tidak mau bereaksi lagi, ya. Kalau di sini berarti larutan yang jenuh itu pengertiannya adalah larutan yang tidak dapat melarutkan ya, larutkan zat ya dalam hal di sini itu zatnya adalah garam ya. Garam lagi ya menjadi ion-ionnya. Oke, menjadi ion-ion. Nah, ion tadi bisa dibagi dua ya. Ada yang positif, ada ion yang negatif. Nanti yang positif kita sebut sebagai kation, yang negatif kita sebut sebagai anion ya. Nah, kemudian ini adalah kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang kedua itu adalah larutan yang jenuh. Jadi jenuh itu artinya ya dia sudah mencapai batas maksimal dalam proses pelarutan. Artinya kalau kalian sudah mendapatkan larutan yang jenuh, kalian tambahkan lagi nanti garam ke dalam sini, ya artinya dia akan masuk ke tahap yang ketiga, ya, yaitu tahap di mana lewat jenuh. Artinya akan ada garam yang mengendap di dasar larutan ini, ya ini namanya garam. Jadi dia udah nggak bisa lagi untuk larut di dalam suatu larutan. Ya biasanya pelarutnya itu air ya di sini ya, si air gitu. Jadi ada tiga larutan, tiga jenis larutan. Yang pertama kita sebut sebagai belum jenuh, berarti masih bisa kita larutin lagi ya zat-zatnya. Yang kedua adalah larutan yang jenuh, artinya dia sudah mencapai titik maksimum untuk bisa melarutkan zat atau garam ya di sini. Dan yang ketiga adalah lewat jenuh, artinya dia sudah tidak bisa melarutkan lagi. Jadi kalau kalian tambahin, ya dia akan mengendap ya. Dan ketiga jenis larutan ini kalian harus pahamin baik-baik dan jangan sampai lupa karena nanti kita akan masuk ke dalam perhitungan ya menggunakan konsep ini. Kemudian yang kedua kalian harus memahami yang namanya tentang kelarutan. Apa itu kelarutan? Kalau di sini kan kelarutan itu didefinisikan sebagai jumlah maksimum ya suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut ya dalam satuannya liter pada suhu tertentu. Jadi bahasa gampangnya itu adalah kelarutan ini adalah kemampuan larutan untuk melarutkan sesuatu ya, untuk melarutkan sesuatu zat gitu. Jadi kalau misalnya kelarutannya tinggi, ya nilai kelarutan ini tinggi misalnya, nilainya tinggi, apa yang terjadi? Ya berarti dia akan mudah larut. Karena kan kemampuannya tinggi ya untuk melarutkan sesuatu. Tapi kalau misalnya kelarutannya itu rendah, di sini rendah, rendah, dia akan sulit mengalami larut ya. Jadi dia akan mengendap. Kalau sulit larut ya pastinya mengendap ya. Di sini namanya mengendap gitu ya. Jadi kalau dia susah sama larut, sulit larut, dia akan mengendap. Gitu ya. Jadi ada dua kondisi. Kalau kelarutannya tinggi dia mudah larut, kalau rendah berarti dia sulit larut atau mengendap. Nah, mudah atau tidaknya ini biasanya ditandakan oleh pangkat ya. Biasanya kalau mudah larut ini pangkatnya besar, besar ya, besar. Nah, kalau pangkatnya besar itu berarti minusnya kecil ya. Misalnya kayak 10 pangkat min 2 atau 10 pangkat 5. Nah, ini pangkatnya besar. Tapi kalau dia mengendap itu biasanya nilai pangkatnya kecil ya. Pangkat kecil. Nah, pangkat kecil tuh adalah kayak 10 pangkat min 10 gitu ya. Atau 10 pangkat min 15 gitu. Min 15. Nah, ini sebenarnya pangkatnya kecil. Karena pangkat minus yang besar itu artinya kecil. Oke ya, bisa dipahami semoga. Dan untuk rumusnya sendiri, di sini kita kelarutan itu pakai satuannya adalah mol per volume ya. Mol per volume. Atau kita sebut sebagai konsentrasi atau M besar. Ya.
atau molaritas ya. Di sini kita sebutnya molaritas atau nama lainnya adalah apa ya? Mol molaritas ya. Iya, molaritas ya. Intinya adalah berapa banyak zat terlarut di dalam suatu volume. Ya, kita next lagi. Dan ingat, pelajaran KSP ini adalah pelajaran kesetimbangan, di mana kesetimbangan ini adalah suatu kondisi ya, kondisi di mana reaksinya uh, masih terus berlangsung ya, still ongoing istilahnya gitu ya, masih terus berlangsung. Oke, nah makanya nanti tanda panahnya itu kanan kiri nih, seperti ini, kanan kiri ya, itu panah kesetimbangan namanya. Oke, jadi kalau contoh ada endapan padat AgCl, nah fasenya itu solid ya, ini S itu artinya solid, menjadi apa? Menjadi ion-ion terlarut, ya menjadi Ag+, aqueous artinya larutan, dan Cl- itu juga larutan. Jadi nanti reaksi ini akan terus terjadi, di mana ada laju pelarutan dan ada laju pengendapan. Seperti itu ya. Dan pastinya namanya kesetimbangan itu laju pelarutan itu akan sama dengan laju pengendapan. Gitu ya. Tandanya adalah panah kanan kiri. Oke. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai K. Jadi kalau misalnya ada panah kesetimbangan, pasti ada nilai K. Nah, kemarin kalau kalian belajar ya, ada KC, KP. Nah, itu C itu concentration, P itu pressure, ada KW itu water, KA itu untuk asam, KB itu untuk basa. Nah, ini kita pakainya KSP. Kenapa namanya KSP? Karena S-nya itu adalah solubility atau kelarutan di sini ya. Dan P-nya itu produk, yaitu hasil. Ya. Jadi kelarutan dari hasilnya. Apakah hasil si ion-ion ini mudah larut atau tidak? Ya. Kalau tidak mudah larut, berarti dia mengendap ya si hasil-hasil ini. Oke. Sehingga kalau kita masukin ke dalam rumus, ya maka rumus KSP itu KSP berarti sama dengan konsentrasi kanan. Ingat pangkat koefisien dibagi sama konsentrasi yang kiri. Ya, pangkat koefisien. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, konsentrasi kanan tuh yang mana, Sir? Yang ini nih, A pangkat Y plus. Ya, ini konsentrasi yang kanan. Nanti dipangkatkan dengan X ya. X-nya ini kan koefisien. Ini namanya koefisien. Karena angka di depan zatnya ya, ionnya. Kemudian kita lihat ion yang negatif, yaitu anionnya, yaitu Bx min. Nah, di sini dia tulis aja konsentrasi Bx min, pangkat apa? Pangkat Y. Dan di Y ini adalah koefisien ya. Nah, apakah kita pakai yang S? Tidak ya, kita nggak akan pakai yang S. Jadi nilai K itu yang dipakai hanya K ya, nilai K itu yang dipakai hanya gas atau G simbolnya. Dan yang kedua adalah larutan atau AQ ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena yang berubah konsentrasinya hanya gas dan larutan. Kalau solid sama liquid itu konsentrasinya nggak bisa berubah ya, atau konstan. Seperti itu. Jadi kalau nanti kalian lihat di sini ada hubungannya apa antara kelarutan sama KSP? Ya kalau kalian nanti punya reaksi AgCl menjadi Ag+ dan Cl-, di sini kan dari satu garam berubah menjadi dua ion ya. Ion yang pertama itu Ag+ di sini ya, yang positif, dan yang kedua ini adalah ion dari Cl- ya, yang negatif. Sehingga kalau kita punya S atau kelarutan AgCl itu sebanyak S, ya S ini dalam satunya konsentrasi ya tadi ya, molaritas, maka karena perbandingannya 1:1 di sini dan banding 1 di sini, koefisiennya kan sama-sama 1 ya. Maka di sini juga S, di sini juga S. Maka di sini kamu bisa tulis S tanda panah S S gitu ya. Nah, sehingga kamu masukin aja konsentrasi Ag plusnya yaitu S di sini, kamu masukin S di sini ya. Cl-nya itu S, kamu masukin S di sini. Maka KSP sama dengan S pangkat 2 ya. S-nya ya nanti dari soal biasanya. Seperti itu. Paham ya? Semoga bisa dipahami dan ingat di sini nggak hanya ion yang 2 aja ya. Ion tuh nggak cuma 2 doang, tapi ada ion yang 3, ada ion yang 4. Dimana kalau ion yang 3 itu, contohnya PbCl2, kamu bisa reaksikan PbCl2
bereaksi tanda panah bolak-balik menjadi Pb 2 plus ditambah 2Cl minus ya. Makanya untuk Pb 2 plusnya konsentrasinya ya S doang ya, Pb. Sedangkan 2S-nya itu adalah untuk 2Cl minus. Ya, seperti itu. Nah, kalau kamu cari nilai KSP-nya, maka KSP sama dengan S pangkat 1 dikali sama 2S gitu ya, konsentrasi si Cl-nya pangkat 2 karena koefisiennya di sini 2. Ya, sehingga didapatkan bahwa nilainya adalah S dikali 4S pangkat 2, yaitu sama dengan 4S pangkat 3. Begitu pula untuk yang 4 ion ya. Untuk AlOH3 ya udah menjadi Al3 plus ditambah 3OH minus ya. Di sini OH minusnya ada 3 di sini. Lalu Al-nya cuma ada 1. Makanya di sini ada 3S, di sini cuma S doang. Gitu ya. Oke, itu adalah jenis-jenis ion ya, ada yang biner, terner, dan kuartener. Kemudian di sini untuk contoh soalnya, kalau kalian punya kelarutan dari CaOH2 sebanyak 10 pangkat min 3, nah ada kan di soal ya, yang ditanya adalah KSP, tinggal kalian tulis dulu. Pertama, step yang pertama adalah tulis reaksinya ya. CaOH2 itu berubah tanda panah sama bolak-balik ya, menjadi Ca2 plus ditambah 2OH minus ya. Kalian harus hafal tuh OH minus. OH itu satuannya apa? Pangkatnya apa? Ionnya apa? Charge-nya atau muatannya berapa? Ya, minus doang kah? 2 minus kah? 3 minus kah? Itu harus dihafal. Kemudian kata dia di sini konsentrasi atau kelarutannya adalah 10 pangkat minus 3 ya, M. Maka kalau di Ca2 plus, lihat di sini koefisiennya juga 1, di sini juga 1 ya. Maka kamu bisa masukin ya, konsentrasinya pasti sama ya, 10 pangkat min 3. Nah, ingat kalau di sini angkanya angka 2, berarti tinggal kamu kali 2 aja ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga untuk mencari nilai KSP, KSP sendiri itu sama dengan konsentrasi yang di kanan aja nih yang kamu kalikan ya di sini. Oke, jadi Ca2 plus dikali konsentrasi dari OH minus pangkat 2 karena 2-nya itu dari koefisien ya. Sehingga kita tulis lagi konsentrasi Ca2 plus itu berapa? Ya, konsentrasinya pasti ini ya, 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 dikali sama 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Sehingga dapatlah 10 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4 dikali 10 pangkat min 3 kali 2 yaitu 6 ya. Jadi kalau pangkat dipangkatin itu dikali pangkatnya. Nah, kalau kayak gini ada 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3, pangkatnya ditambah. Ya, jadi tinggal 4 dikali 10 pangkat min 9. Nah, inilah adalah jawaban dari KSP si CaOH2. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya, karena kita akan masuk ke soal kedua. Nah, di mana soal kedua itu yang ditanya adalah nilai kelarutannya atau nilai S-nya. Kebalik ya, kebalik dari soal yang tadi. Sehingga kalau kita punya Ag2CO3, kita tulis dulu reaksi apa namanya? Kesetimbangannya ya, menjadi 2Ag plus ditambah CO3 2 minus ya. Jadi kalau di sini karena kita nggak tahu S-nya berapa atau yang ditanya malah S-nya, maka kita tulis aja kelarutannya sebagai S. Di sini berarti 2S karena koefisiennya 2 ya. Dan di sini karena koefisiennya 1 berarti S. Maka tinggal kita tulis lagi KSP sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 ya dikali konsentrasi CO3 2 minus pangkat 1. Pak, konsentrasi Ag plusnya berapa tuh? Ya ini 2S ya. Berarti 2S pangkat 2. Salah, 2S doang ya. Pangkat 2-nya di sini dikali sama S. Nah, nilai KSP-nya berapa? Tulis di sini. Yaitu 3,2 dikali 10 pangkat min 11. Ya, sehingga nanti didapatkanlah nilai 32 dikali 10 pangkat min 12. Nah, ini supaya nggak koma, kayak
ubah ya 3,2 ini menjadi 32 dikali 0,1. 0,1 kan 1/10 ya. Jadi pangkat minusnya nambah. Sehingga di sini jadi 4S pangkat 3 ya. Kita pindahkan 4-nya ke sisi yang sebelah kiri sehingga jadi bagi ya. Sehingga nanti 32 per 4 dikali 10 pangkat min 12 hasilnya adalah S pangkat 3 ya. Nah, dari sini kamu bisa cari hasilnya berapa? 32 dibagi 4 itu kan hasilnya adalah 8 ya. Ini taruh sini ya. Nggak muat. 8 kali 10 pangkat min 12 sama dengan S pangkat 3. Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat min 12. Nah, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah angka 2 ya. Dikali 10 pangkat min 12. Akar pangkat 3 itu bagi ya. Berarti 10 pangkat min 12 itu 12-nya dibagi 3. Berarti 10 pangkat min 4. Nah, ini adalah nilai S-nya ya. Jangan lupa satuan S itu adalah M ya. Jadi gampang ya cara mencari nilai S, cara mencari KSP cuman gitu aja. Nah, paling ini ringkasannya bisa kalian lihat bahwa kalian di sini belajar mengenai kelarutan, belajar mengenai KSP dan kalian juga harus tahu jenis KSP-nya itu ionnya berapa banyak. Apakah dia 2 ion atau biner, terner yaitu 3 ion ataupun kuartener ya di sini. Jadi masing-masing ion itu menentukan rumus atau persamaan KSP yang dipakai ya. Paling dari Sir segitu aja. Terima kasih semuanya. Semoga bisa dipahami. Kalian kalau kecepatan ya tinggal dikurangin aja ya speednya ataupun di back lagi ya biar paham. Oke, sampai bertemu di PPT yang kedua. Dadah semuanya. Thank you.